tadi kira-kira jam 15.59 WIB, juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa ada satu positif COVID-19 dari Provinsi Lampung. Itu memang betul, yaitu seorang laki-laki 62 tahun yang lagi dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Pasien yang positif itu adalah seorang laki-laki usianya 62 tahun. Pertama dilaporkan oleh anak daripada pasien tersebut, ya, dikarenakan anak tersebut khawatir mendengar informasi pada tanggal 14 Maret 2020 dari perkumpulan jemaat Lampung, ya, bahwa ada satu orang jemaat yang meninggal dunia dengan diagnosa COVID-19 dari daerah Jawa Tengah. Dan satu orang jemaat juga sedang dirawat di Jakarta, yang mana jemaat tersebut berada pada acara kegiatan yang sama dengan ayahandanya. Selanjutnya tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, Bapak ini menghadiri seminar GPIB di Hotel Aston Bogor, ya. Tanggal 29 Februari kembali ke Bandar Lampung. Pada saat itu tanggal 3 Maret sudah menimbulkan gejala-gejala, ada panas, lalu juga batuk, makan masih mau, minum masih mau, susah menelan, dan suhu saat itu 37 derajat Celcius, ya. Selanjutnya Bapak ini tidak langsung ke rumah sakit, periksa dulu di dokter swasta, ya. Dan diperiksa lab juga di rumah sakit Advent, ya, Bandar Lampung. Dan setelah itu juga beliau mengunjungi Puskesmas Simpur. Jadi berobatnya berpindah-pindah, ya. Di sana juga diperiksa lab, diduga tifoid, diambil medialnya. Nah, tanggal 14, ya, anak dari pasien tersebut datang ke Puskesmas Simpur melaporkan informasi yang didapat dari perkumpulan jemaat dan pulang dibekali masker, ya. Kemudian istri pasien dalam kondisi panik saat itu, ya, karena mendengar berita temannya yang satu jamaat sudah meninggal di Solo, ya. Lalu datang ke Puskesmas Simpur meminta rujukan BPJS untuk membawa pasien ke Abdul Muluk. Dikarenakan hari sudah siang dan rujukan ke Poli Paru tidak bisa dilakukan, maka petugas surveillance menyarankan agar pasien langsung dibawa ke IGD RSAM dengan membawa surat pengantar dari dokter Puskesmas Simpur. Petugas Puskesmas telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terkait penanganan pasien tersebut. Pasien kontak dengan keluarga pasti, istri, anak, menantu, cucu, ya. Juga pasien kontak dengan petugas puskesmas pada tanggal 13 Maret. Nah, di puskesmas itu ada 4 orang yang kontak dengan beliau, ya. Selanjutnya kita juga nanti akan tracing keluarga yang pertama, anak dan istri. Kami akan melakukan penyelidikan epidemiologi namanya, yaitu melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan pasien nomor satu untuk kita Provinsi Lampung, kita sebut pasien nomor 1, ya, 62 tahun laki-laki. Untuk yang di Metro alhamdulillah itu negatif, dan tapi belum boleh pulang karena kita akan cek lagi swabnya sekali lagi. Jika hasilnya negatif baru kita bolehkan untuk keluar dari rumah sakit Ayani. Kita nih sekarang semuanya udah menjadi ODP loh, karena wilayah kita sudah terjangkit. Kalau kemarin kita belum jadi ODP, belum terjangkit. Lampung ini sudah termasuk daerah terjangkit. Ya, tugas kita melakukan edukasi kepada keluarga pasien. Ya, jadi kita lakukan edukasi bahwa harus sebaiknya melakukan self isolation,
Yang pertama tadi self monitoring ya, dan mungkin keluarga insya Allah juga sudah melakukan. Kan tugas kita memberi sosialisasi masyarakat Lampung agar yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Kalau kita panik bisa memacu hormon kortison sehingga juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi tolong jangan panik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita memonitoring diri kita sendiri, self monitoring. Bagaimana caranya? Yaitu jika ada tanda-tanda demam, batuk, pilek, bahkan sesak, segera secara volunteer, secara sukarela kita menemui petugas kesehatan di pusat kesehatan masyarakat ataupun di pelayanan kesehatan yang lain. Yang kedua, kita bisa melakukan, masyarakat bisa melakukan self isolation, yaitu mengkarantina atau mengisolasi diri sendiri. Di mana? Ya di rumah. Jadi makanya berdiam diri di rumah saja, bisa memakai masker, tidur juga dengan ruangan sendiri, dengan jaga jarak 1 meter antara orang lain, dan bisa menerapkan juga etika batuk tatkala memang batuk dan bersin dengan cara yang benar. Bisa menutup pakai tisu dan tisunya langsung harus dibuang di tempat yang tertutup. Dan tidak melakukan perjalanan keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang sangat penting. Dengan membagikan masker tidak menyelesaikan masalah. Ya, ini juga banyak sekali permintaan masker kepada Dinas Kesehatan. Saya sampaikan kalau tahu mau ada pandemi, mungkin waktu RKA saya, Dinas Kesehatan mungkin beli masker sebanyak-banyaknya, beli hand sanitizer sebanyak-banyaknya. Saat ini masyarakat tolong hindari keramaian, ya, yang tidak perlu tidak usah keluar rumah dan selalu menjaga kebersihan. Status kita sekarang ini sudah termasuk negara yang terkonfirmasi positif ada COVID-19. Saat ini ada 4.822 jiwa, semua membawa health alert card, kartu kuning, ya. Jadi kalau kita naik haji kita dikasih kartu kuning. Setelah selesai di kantor 14 hari ada sehat alhamdulillah 2.999. Orang dalam pemantauan ODP, ya, 14 hari selanjutnya kita harus pantau karena masa penularan itu masih ada 1.823 jiwa. Pengawasan itu ada 4 orang. 1 orang 62 tahun laki-laki. Jadi saat ini di Lampung kita punya 1 orang 62 tahun laki-laki dirawat di rumah sakit Abdul Muluk. Ada 2 orang lagi balita, ya, FD Abdul Muluk karena memang riwayat kontak cuma neneknya dan kakak. Ruang isolasi Abdul Muluk itu hanya 6 yang memenuhi syarat. Sebetulnya ini syarat WHO. Jadi standar WHO kita sudah punya sebetulnya. Karena ini hasil dari dulu penanganan flu burung H5N1. Kita punya itu. Ada 6 ruangan. Nah, ini yang kami khawatir apabila semua ingin di Abdul Muluk, ya, nanti tiba-tiba ada yang sangat berat yang memerlukan ventilator dan lain sebagainya tidak kebagian. Ke rumah sakit Abdul Muluk itu harus pakai sisru, tidak bisa tidak, karena ada beberapa hari yang lalu datang hanya memakai masker. Saya disuruh oleh rumah sakit swasta ini datang ke sini untuk diperiksa, ya, untuk diperiksa. Kalau kabut dari rumah sakit Abdul Muluk, katanya saya udah ini suspek itu kan PDP. Sakit saya didatangi oleh ibu-ibu, seorang guru, dan baru pulang dari Tangerang, badannya panas disertai dengan flu. Dia ke puskesmas, orang ke puskesmas ketakutan karena ibu itu cerita itu. Sehingga orang puskesmas ketakutan dan ibu itu disuruh nunggu di luar, di halaman puskesmas. Karena nunggu gak ada kepastian, ibu itu lari ke rumah sakit Ria Kudu. Ria Kudu pun karena belum ada persiapan, akhirnya pasien itu lari ke Handayani. Dan kita jelaskan apakah ibu itu termasuk salah satu yang masuk di dalam 34 ini atau bukan. Jadi tolong data ini artinya minimal
itu dinas kesehatan atau surveillance yang sudah tahu siapa 34 ini. Nah 34 ini kalau datang ke rumah sakit, kayak rumah sakit tahu datang, oh ini tetap perlu pemantauan, dan ternyata orang ini nggak apa-apa atau orang ini perlu ada tindak lanjut. Kemarin Pak Mendagri mengeluarkan kata-kata untuk menangkal corona itu banyak-banyak makan toge. Ya, apakah ini coba nanti orang pada nanya benar nggak toge ini bisa menangkal corona? Akhirnya nanti harga toge itu melonjak. Yang tadinya 5.000 1 kilo, jangan-jangan nanti bisa jadi 50.000. Termasuk jahe. Sekarang jahe sudah naik harganya. Nah itu perlu ada Balai POM maunya atau dinas kesehatan provinsi itu menjelaskan apa efeknya, apa ini jahe dan artinya toge itu, sehingga masyarakat jangan nanti tahu dengan apalagi yang ngomong Mendagri, akhirnya nanti mungkin bupati, Pak Camat juga menginstruksi masyarakat yang beli toge. Bahkan tadi saya telepon ada pasien yang kontak satu keluarga pulang dari Taiwan seperti itu, dan semuanya panas semua di satu wilayah. Dan ini untungnya walaupun kesenian pada saat nggak panik, sudah ditangani di puskes, tapi tetap tidak bisa dan direncanakan dirujuk ke rumah sakit Swadana. Provinsi perlu ada standar protokol untuk petugas puskesmas yang perlu merujuk pasien PDP nanti. Karena kan kalau ODP bisa self isolation, tapi kalau PDP ini perlu ke rumah sakit, dan semua rumah sakit sekarang sudah harus menangani pasien PDP. APD lagi kami usahakan. Ini alhamdulillah kita sudah mengajukan biaya juga, tentu ada alur yang harus ditempuh agar tidak kesalahan. Saya trauma buangku. Iya, untuk saat ini memang PDP bertambah 2 pasien dalam pemantauan, ya. Jadi 2 yang terbaru adalah balita. Tapi memang itu tadi sebenarnya untuk khasnya sekali sih tidak ada. Tapi karena kita harus memeriksa swabnya, kita masukkan ke dalam PDP. Yang satu balita hanya takut neneknya baru pulang dari Jakarta, padahal neneknya sehat. Makanya kita tidak sebenarnya ya, tapi kita periksa swabnya. Nah, yang satu lagi ada sedikit sesak, makanya kita masukkan. Dan sekarang yang diperiksa swab itu tidak hanya pasien dalam pengawasan, tetapi orang dalam pemantauan. Jika dia menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk pilek, dan sakit tenggorokan, itu petugas juga akan mengambil swabnya. Ya, by name, by address. Karena kita kerjasama sama KKP, itu by name, by address kita ada. Kan tidak boleh kita buka